Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimah Fadila Majid, NIM 20060211133 dari Program Studi Biologi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang dakwah Rasulullah di Mekah dan pembentukan sistem sosialnya. Nah, materi bahasan yang akan saya sampaikan antaranya yaitu pertama, keadaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Saya mengambil 2 poin di sini yaitu agama dan kepercayaan, dan poin kedua yaitu politik dan pemerintahan. Materi yang kedua yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Materi bahasan yang ketiga, fase dakwah Nabi Muhammad SAW pada di Mekah. Dan pokok materi yang keempat yaitu pembentukan sistem sosial dari dakwah Rasulullah. Kita langsung ke poin yang pertama atau materi bahasan yang pertama yaitu keadaan masyarakat Arab sebelum dakwah atau sebelum adanya dakwah Islam. Ya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ya, agama atau mayoritas penduduk Jazirah Arab ya dulunya itu pada zaman jahiliyah itu menyembah berhala. Ya. Berhala itu pertama kali dikenalkan atau dibawa oleh Amr bin Luhai ya dari Syam ke Mekah dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah. Nah, penyembah berhala ini menjadi mayoritas atau sebagian besar penduduk Jazirah Arab itu menyembah berhala. Saking mayoritas penyembahan tersebut ya, setiap kabilah atau setiap suku itu memiliki berhala sendiri-sendiri. Nah, tapi ada 4 berhala yang paling masyhur ya, paling terkenal. Yaitu yang pertama itu ada Hubal. Yang kedua itu ada Al-Lata yang terletak di Taif. Nah, ketiga ada Al-Uzza bertempat di Nakhlah ya, di sebelah timur Mekah. Nah, kedudukannya Al-Uzza ini terbesar kedua setelah Hubal. Yang terakhir ada Al-Manata bertempat di Yastrib. Ya, lebih populer ini di kalangan suku Aus dan Khazraj. Nah, berhala-berhala ini ya, itu tuh mereka jadikan sebagai tempat menanyakan atau mengetahui nasib baik dan buruk. Jadi mereka itu dulu pada suku Arab itu pada zaman jahiliyah itu ya, mereka tuh seperti mau mencocok tanam atau mau berdagang ya, bersafar itu mereka tuh menanyakan dulu kepada berhala-berhala mereka, pada Tuhan-Tuhan mereka ya, menentukan itu apakah nanti akan mendatangkan nasib baik atau buruk seperti itu. Nah, kan tapi ada juga agama Yahudi, ini agama minoritas dulu ya di sana ya. Ya, agama Yahudi ini dibawa masuk ke semenanjung Arabia oleh orang Israel dari Palestina. Mereka menetap di Yastrib, Khaybar dan Yaman. Ya. Nah, kan tapi dari beberapa agama yang dulu itu ada beberapa perorangan itu yang meninggalkan penyembahan berhala serta kebiasaan jahiliyahnya ya, seperti percayanya mereka ini ya, beberapa orang ini itu tuh mereka tuh percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dan hari bangkit ya. Di antara orang-orang tersebut adalah Waraqah Ibnu Naufal ya, seorang tua yang hafal Injil. Waraqah ini percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang disebut dalam kitab suci itu, kitab suci Injil tersebut. Nah, kemudian pada segi politik pemerintahannya sebelum dakwah Islam itu ya, dulu itu di masa sebelum adanya Islam itu terdapat 2 negara adik kuasa ya, yaitu Bizantium Romawi di barat dan juga Persia di sebelah timur ya. Selama zaman jahiliyah itu seluruh semenanjung Arabia itu menikmati kemerdekaannya penuh ya. Jadi 2 negara adik kuasa itu tidak minat gitu menjajah negara atau Jazirah Arab. Kenapa? Karena mereka itu tidak berkembang ya, negara yang tidak berkembang ya. Karena apa? Jazirah Arab itu suka atau sering sekali ada peperangan ya, karena antar sukunya itu sedikit gesekan saja sudah peperangan dan sebagainya. Karena
banyaknya seringnya peperangan tersebut menjadikan kebudayaan Jazirah Arab, kebudayaan Arab itu tidak berkembang. Nah, seperti itu. Akan tapi di kalangan Arab itu sudah ada tata pemerintahan seperti misalnya satu suku itu ada ketua suku dan lain sebagainya, seperti itu, ketua kabilah dan sebagainya, seperti itu. Nah, dan di zaman sebelum adanya dakwah Islam pun pusat pemerintahan itu ada di kota Mekah, ya. Di kota Mekah itu dulunya sebelum adanya Islam itu sudah banyak suku-suku yang pernah memerintah di kota Mekah. Ya, mereka itu antara lain suku Amalikoh, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Ya. Nah, ini suku Quraisy ini yang sampai berkuasa ya di Mekah sampai datangnya Islam ya. Nah, ketika datangnya Islam, Mekah itu dikuasai oleh suku Quraisy, Bani Quraisy ya. Nah, urusan atau pemerintahannya itu dipegang oleh anak Qusay secara bergantian atau turun-temurun gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 520 Masehi itu Al-Muthalib wafat, kemudian kedudukan Al-Muthalib ini digantikan oleh Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi ketika Islam turun itu, Mekah itu dalam kuasanya suku Quraisy. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW ya berusia 40 tahun ya, ini kita estafet ke diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul ya. Ini pada menjelang tahun atau usia ke-40 ya. Usia 40 ini Nabi itu gemar sekali menyendiri. Beliau sering mengasingkan diri dengan berbekal roti ke Gua Hira ya di Jabal Nur. Beliau di Gua Hira itu beribadah dan memimpikan keagungan alam. Dan pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril mendatangi Nabi, menyampaikan wahyu Allah yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Wahyu pertama itu surat Al-Alaq 1-5. Nah, dengan diturunkannya wahyu lewat perantara malaikat Jibril, berarti itu tuh secara simbolis Nabi Muhammad telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Namun, lantaran khawatir ya, terhadap keadaan suaminya ya, Khadijah ini membawa Rasulullah menemui pendeta Nasrani. Tadi itu siapa? Yaitu Waraqah ibnu Naufal. Lalu menceritakan kejadian yang dialami oleh suaminya. Kemudian Waraqah bin Naufal itu berucap, Maha suci, ya benar-benar Nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati. Dengan demikian, Rasulullah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah. Beliau adalah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi yang terakhir di dunia ini. Maka setelah itu setelah Rasulullah tidak ada Nabi lagi di dunia ini. Setelah wahyu pertama datang tadi ya, wahyu pertama itu surat Al-Alaq 1-5. Kemudian itu terputuslah wahyu selama kurang lebih itu 2 tahun. Kemudian Jibril datang lagi untuk membawakan wahyu kedua, yaitu di surat yaitu wahyunya dengan surat Al-Mudaththir ayat 1-4. Nah, terusnya waktu wahyu ini, maka berarti Nabi sudah mulai wajib menyampaikan dakwahnya. Nah, dakwah Nabi kita masuk ke dakwah Nabi. Nah, dakwah pertama kali itu berada pada kawasan atau kota Mekah ya, periode Mekah. Nah, pada periode Mekah ini dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase dakwah sembunyi-sembunyi ya, yang berjalan kurang lebih 3 tahun. Kemudian ada fase dakwah terang-terangan ya di tengah penduduk Mekah ya, fase ini secara terang-terangan di sejak tahun ke-4 kenabian hingga akhir tahun ke-10 kenabian ya. Kemudian fase dakwah di luar Mekah.
Nah, fase pertama tadi ya, fase yang ada pada periode Mekah itu yaitu fase wah sembunyi-sembunyi, yaitu ketika setelah turun ayat di surat Al-Muzassir, ya, ketika turun wahyu, ya, surat Al-Mudaththir ayat 2 yang berbunyi kum fa'adzir, bangunlah dan berilah peringatan. Maka dari itu ketika itu Rasulullah akhirnya sadar bahwa Allah itu memberikan Rasulullah risalah untuk menyampaikan Islam, ya. Ya, awal mulanya Islam itu disiarkan kepada anggota keluarga, saudara karib, sahabat-sahabat beliau. Dan kita tadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut as-sabiqunal awwalun. Nah, mereka itu siapa saja? Di antaranya itu ada Khadijah dari kalangan perempuan, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harith di kalangan pemuda. Kalangan budak itu ada Bilal bin Rabah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan tokoh masyarakat. Nah, itu ada juga beberapa orang yang masuk Islam, antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan lain sebagainya. Dan semua orang ini berasal dari kabilah Quraisy. Nah, kemudian setelah kurang lebih 3 tahun Rasulullah mensiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi melalui keluarga dan saudara-saudara dekatnya, kemudian turunlah ayat, ya, wahyu, yaitu pada surat Asy-Syura ayat 24, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, kemudian dengan wahyu ini, ya, pertanda bahwa Rasulullah harus menyiarkan Islam secara terang-terangan atau secara lantang kepada kaum Quraisy khususnya di Mekah, ya. Nah, setelah dakwah terang-terangan ini, pemimpin Quraisy mulai tidak suka kepada dakwah Nabi, mulai menghalang-halangi, ya. Semakin banyaknya jumlah pengikut Rasulullah, semakin keras juga tantangan-tantangan yang diberikan kaum Quraisy ini, ya. Menurut Ahmad Sya'labi, ada 5 faktor kenapa pendorong kaum Quraisy ini menentang sekali adanya ajakan agama Islam, ya. Karena pertama, ya, kaum Quraisy ini mengira Islam ini menjadi saingan untuk berebut kekuasaan, ya. Kaum Quraisy ini mengira bahwa Islam ini ketika kaum Quraisy ini tunduk pada agama Muhammad, ya, berarti mereka juga tunduk pada Bani Abdul Muthalib. Padahal, ya, kaum bangsa Arab itu mereka tuh sangat berebut kekuasaan, ya, antar kaum, antar sukunya, antar kabilahnya. Nah, yang kedua, mereka tuh juga beranggapan bahwa adanya Islam itu membuat kasta itu sama, ya, penyamaan kasta antara kasta bangsawan dan juga hamba sahaya. Nah, bangsa Arab itu kan berkasta-kasta, ya. Nah, maka dari itu mereka tuh tidak suka karena Islam itu memberikan hak yang sama pada seluruh manusia, seperti itu. Yang ketiga, mereka tuh takut dibangkitkan, ya. Para Quraisy ini tidak dapat menerima ajakan atau ajaran kebangkitan. Mereka tuh takut dibangkitkan, ya, dan dihisab apa yang dia perbuat di dunia ini. Kemudian yang keempat, mereka itu taklid buta atau taklid kepada nenek moyang. Apa itu taklid? Taklid itu mengikuti tanpa adanya ilmu, ya, hanya ikut-ikutan aja. Taklid buta kepada nenek moyang mereka, ya. Mereka yang mengikuti apa? Peribadatan, pergaulan, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, ini soal materi, ya. Adanya Islam itu mempengaruhi perniagaan patung mereka, ya. Nah, kan sebagian besar tuh pembuat patung, ya. Kemudian ketika Islam datang, patung-patung tersebut tidak laku dijual, ya kan. Untuk jemaah-jemaah haji, oleh karena itu mereka beranggapan adanya Islam itu sebagai penghalang rezeki mereka. Dan banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi, ya.
saking kerasnya pertentangan kaum Quraisy dan Rasulullah tidak sanggup lagi ya. Kemudian Rasulullah itu memerintahkan beberapa sahabatnya, yaitu 12 sahabat dan 4 sahabiah yang dipimpin oleh Utsman ini hijrah ya. Nah, pada tahun ke-10 dan nubuah nih hijrahnya mereka ke Taif ya. Beliau pergi dengan jalan kaki, kemudian didampingi oleh Zaid bin Harithah yang membantunya untuk mengajak setiap kabilah ini masuk Islam. Akan tapi dakwahnya di Taif ini tidak membuahkan hasil. Nah, suatu saat kemudian Rasulullah kembali lagi ke Mekah dengan tangan kosong seperti itu ya. Kemudian suatu saat pada musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah dan mendakwahkan Islam kepada jamaah haji di segala penduduk di luar Mekah. Nah, saat itulah beberapa orang tuh tertarik dan tertegun dan menyebarkan Islam di luar Mekah. Di antaranya orang-orang itu adalah Suhaib bin Samit ya, itu dari Yasrib. Ada Iyas bin Mu'ad dari Yasrib juga. Kemudian ada Tufail bin Amr dari dan juga di Mad Al-Adzi ya. Mereka ini mensyiarkan agama Islam ke luar Mekah, ke kampung halaman mereka. Nah, seperti itu dalam beberapa waktu sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduknya. Dakwah Islam berhasil dibumikan di Yasrib ini. Nah, Yasrib itu Madinah. Nah, intisari dakwah Islam yang diberikan Nabi di Mekah selama 13 tahun meliputi itikad, keimanan, amal ibadah, dan akhlak. Kemudian kita bisa ambil ya dalam konteks berdirinya negara Islam ini pada dakwah Mekah ya, yang tadi itu ada 3 fase tadi merupakan tahap pembentukan fondasi ya melalui pembersihan keyakinan dan penumbuhan keimanan kaum muslimin. Perjuangan Nabi Muhammad sampai pada pembentukan instrumen sebuah negara ya. Nah, misi Nabi selama dakwah Mekah itu terfokus pada 3 hal. Ya, yang pertama yaitu mengajak manusia agar meyakini ya bahwa Tuhan yang patut disembah tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah dan rukun iman lainnya. Kemudian misi yang kedua itu mengajak manusia pada nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi ya, agar tidak tertipu dengan godaan duniawi ya, tidak berkubu-kubu, tidak saling menjatuhkan dan memerangi dan sebagainya, dan mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam memaknai dakwah Nabi ya, dakwah Mekah tadi, pada di Mekah tadi perlu kiranya melihat sistem sosial dalam dakwah Rasulullah memiliki ciri-ciri khusus. Nah, apa saja ciri-ciri khusus itu? Pertama, dakwah Rasulullah itu sistemnya adalah bernafaskan tauhid ya. Kemudian yang kedua, hasil buah pikirnya, pengelolaannya itu bertujuan untuk kemaslahatan kesejahteraan manusia, rahmatan lil alamin, dan sistem sosialnya itu tidak mungkin ya berimplikasi kepada kerusakan. Jadi pasti memiliki maslahat ya. Dan ketiga, sistem sosialnya itu tidak bertentangan dengan nilai Quran dan Sunnah ya. Karena setiap budaya ini harus dirujukkan kembali ke 2 dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sistem sosial dalam Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia yang harus menyangkau 2 kehidupan, yaitu dunia dan kehidupan akhirat. Nah, ciri ini menempatkan manusia sebagai faktor yang sangat penting dalam pembangunan sistem sosial yang didakwakan oleh Rasulullah. Secara sosiologis, kehadiran Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah paling tidak ada 3 konsep ya yang respon sosiokultural ini. Jadi adanya Islam itu tidak serta-merta langsung mengharamkan segala tradisi bangsa Arab. Akan tapi menurut Ali Aziz, setidaknya ada 3 model interaksi Islam ya, interaksi sosialnya Islam dengan budaya Arab ya. Yaitu pertama tuh ada tahmil, yaitu menerima ya, menyempurnakan apa yang sudah ada di masyarakat
Arab dulu, misalnya terhadap bulan-bulan yang diharamkan dan lain sebagainya. Nah, yang juga ada taghyir, ya, merekonstruksi, ya, merubah, ya, tataan masyarakat ini sudah ada di jahiliyah, ya, misalnya adanya tradisi haji. Nah, tawaf sa'i ini masih diadakan, akan tetapi direkonstruksi untuk tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Jadi hajinya ini tidak dipersembahkan kepada berhala lagi, tapi untuk Allah Ta'ala, direkonstruksi, ya. Dengan melantunkan kalimat thayyibah. Selain haji, tradisi mahar dalam perkawinan juga mengalami rekonstruksi, ya, merubah tradisi. Tidak pada kebiasaan Arab kan membesar-besarkan atau memberatkan mahar. Nah, ini merubah mahar menjadi sedikit atau dibuat mudah, gitulah, seperti itu. Nah, karena dasar Islam tadi, ya, kultur atau sistem sosial yang bisa diambil, ya, dari dakwah Rasulullah tadi, ya, yaitu tidak langsung, ya, tapi dengan tahmil, taghyir, dan tahrim dalam sosiokultural ini, masyarakat ini bisa membawa masyarakat Arab yang jahiliyah menuju Islam, ya, menuju agama yang hanif, seperti itu. Jadi dengan kesabaran dan sistem-sistem atau fase-fase yang Rasulullah tegakkan atau lakukan, ya, atau terapkan seperti itu membuat banyak orang itu tertekun atau tertarik untuk ikut serta dalam menyiarkan atau masuk dalam agama Islam. Dan juga selain sistem yang Rasulullah tekankan, kemudian fase-fase yang beliau lalui, Rasulullah juga memiliki moral yang begitu mulia. Nah, dengan sifat Rasulullah ini sebagai pemimpin yang bijak ini, tidak sedikit mereka ini menyukai atau tertarik kepada agama Islam tersebut. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa fase-fase tadi dan juga kerangka dasar Islam ini untuk pembentukan sistem sosial dan juga moral yang begitu mulia itu sangat membantu mensyiarkan atau syiar agama Islam terutama di tanah Mekah sendiri. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.